Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti asadi wa arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Mubtilatu shaumi ahada asyar. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 11. Saya mengutip dari referensi kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibni Idris. Kitab tersebut membahas tentang fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin ila ma yusamma min manfadhin maftuh. Masuknya segala sesuatu ke rongga-rongga yang terbuka. Di sini penjelasannya rongga yang terbuka yang dipahami oleh para fuqaha dari khususnya mazhab Syafi'i, ada 5 rongga yang jika masuk segala sesuatu kecuali rih, angin, asap, debu, lalat yang terbang masuk ke dalam rongga tersebut, maka hal ini tidak membatalkan. Rongga yang pertama adalah rongga mulut. Segala sesuatu yang masuk selain yang tadi saya sebutkan daripada hal yang dikecualikan, maka batal puasa. Batasan yang membatalkan puasa rongga mulut adalah tempat keluarnya huruf kha, makharijul huruf kha. Jika dia di bawah daripada tempat keluar makharijul huruf kha, maka lewat daripada itu ditelan, batal. Makanya lendir jika berada di bawah tenggorokan, karena makharijul huruf kha itu di tenggorokan, posisinya masih di bawah tenggorokan, kita telan lendir kita tidak batal. Tapi ketika sudah lewat dari tenggorokan tempat keluar makharijul huruf kha, kita telan, maka membatalkan puasa. Kemudian rongga yang kedua adalah hidung. Disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, batasan batalnya daripada rongga hidung adalah ujung pangkal tulang hidung yang berada di ujung, paling ujung. Jika segala sesuatu yang melewati daripada rongga hidung tersebut, maka membatalkan puasa. Rongga yang ketiga adalah lubang yang ada di kedua telinga. Ukuran membatalkan adalah jari kelingking jika dimasukkan ke dalam telinga kita sudah sampai ke bagian batin, bagian dalam telinga, maka hal itu membatalkan walaupun tidak merasakan makanan, tidak bisa merasa telinga, tapi aturan yang diajarkan demikian. Jika masuk ke dalam rongga telinga di bagian dalamnya dari jari kelingking, maka membatalkan puasa. Kemudian 2 lubang lainnya atau 2 rongga lainnya adalah lubang tempat keluarnya air kencing, kubul, dan lubang tempat keluarnya air besar, dubur. Ini adalah 5 rongga. Jika masuk segala sesuatu di dalamnya, maka membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-qai'u, muntah. Muntah membatalkan puasa jika disengaja. Adapun tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah al-jima', berhubungan suami istri di saat berpuasa. Hal itu membatalkan puasa. Yang keempat adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Baik ini keluarnya jika disengaja, bimubasyarah. Kalau orang mimpi basah tidak sengaja dalam keadaan mimpi, kemudian keluar air mani karena dia mimpi, maka hal ini tidak membatalkan puasa, karena dalam keadaan mimpi itu tidak dihitung melakukan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al-qalam, diangkat pena, anith thalath, daripada 3 golongan. Yang pertama naim, anin naim, orang yang tidur, hatta yastaiqadha, hingga dia bangun daripada tidurnya. Wa anis sabi, hatta yahtalima, daripada anak kecil, tidak dicatat dosa hingga dia balik, hingga dia dewasa. Kemudian wa anil majnun, orang gila,
hatta yufiq, hingga dia tersadar dari gilanya. Ini 3 golongan yang tidak dicatat dosa karena rufi al-qalam, diangkat disebabkan ma'dzur, uzur. Kemudian yang membatalkan puasa lainnya adalah al-junun, orang gila. Ketika dia dalam keadaan sehat tiba-tiba dia gila, maka kegilaan itu membatalkan puasa walau lahadzatan, walaupun gilanya itu sesaat. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah as-sukur. As-sukur artinya mabuk, wal igma ataupun pingsan. In ta'adda bihima, jika disengaja melakukan sesuatu sehingga dia mabuk dan pingsan. Walau lahadzatan, walaupun sesaat. Kalau tidak sengaja, au amma jami'an nahar, maka durasi waktunya sepanjang siang. Jadi dia pingsannya sepanjang siang. Kalau sepanjang siang dia bangun belum sampai waktu sesudah zuhur, maka puasanya tidak batal. Kemudian yang ketujuh yang membatalkan adalah ar-riddatu, murtad, keluar dari agama Islam, maka membatalkan puasa. Yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah al-haid, yaitu haid. Yang ke-9 adalah an-nifas, yaitu nifas. Nifas adalah cairan yang keluar setelah melahirkan. Ulama ahli fikih mengatakan aqalluhu majjah, paling minimalnya nifas itu adalah 1 tetes. Wa ghalibuhu arba'una yauman, umumnya 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling maksimalnya nifas itu 60 hari. Adapun haid itu paling sedikit adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu, umumnya adalah sab'un au sittun, 7 hari ataupun 6 hari. Wa aktsaruhu, dan paling maksimalnya adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Kemudian yang membatalkan puasa yang ke-11 adalah al-wiladah, melahirkan. Jika wanita melahirkan anak, maka di saat melahirkan dalam keadaan puasa misalnya, maka puasanya otomatis batal karena melahirkan. Kemudian yang ke-11 adalah al-ilmu bitahrim. Jadi dia mengetahui bahwa hal tersebut membatalkan. Dia mengetahui hal tersebut membatalkan. Jika ada orang yang kelupaan, dia lupa, maka lupa tidak membatalkan puasa. Atau karena jahal, tidak tahu bahwa hal tersebut membatalkan puasa, maka dia tidak membatalkan puasa. Au ikrah, atau dipaksa, maka hal tersebut disebutkan dalam kitab Safinatun Najah tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa yang ke-11 adalah al-ilmu bitahrim. Dia mengetahui keharaman berbuka puasa dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.